Shalom saudara, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih atas hari ini, Tuhan, kami boleh diberi kesempatan hidup satu hari lagi. Biar hari ini kami persembahkan kepada Tuhan dan hidup ini untuk kemuliaan nama-Mu. Engkau memberkati dan mengampuni kami ketika kami yang lalu-lalu menyia-nyiakan hidup ini. Tuhan, biar hari ini kami menyadari bahwa hari-hari adalah satu kesempatan yang indah untuk kami persembahkan kepada Tuhan, bukan kepada dunia, bukan kepada ego kami, tapi Roh Kudus memimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Saudara, kita merenungkan tentang Injil Kerajaan Surga. Kita bicara Injil Kerajaan Surga, ada 3 kata, tidak bisa dipisahkan. Kita bicara Injil, itu berarti kita harus memulai percaya Injil adalah kekuatan Allah untuk menyampaikan setiap orang yang percaya. Dan Injil itu berarti saudara, kita mengakui Yesus mati, bangkit, naik surga, menyediakan rumah bagi kita, akan menghakimi, dan Roh Kudus memimpin kita. Itulah Injil. Dan kita harus mengakui bahwa Yesus itu lahir dari Roh Kudus. Dan Yesus itu adalah Mesias Tuhan dan Juru Selamat. Itulah Injil. Sehingga kita harus hidup di dalam Injil itu. Ketika kita hidup dalam Injil, berarti kita orang beriman. Nah, ketika kita sebagai orang beriman, otomatis kita menjadi imam. Imam artinya bukan pendeta, tetapi imam artinya saudara, imam bagi keluarga, bagi orang sekitar kita, bagi mereka yang lemah, yang membutuhkan kekuatan, bagi mereka yang hidup di tempat yang gelap, yang di jalan yang gelap kita luruskan melalui contoh iman kita, dan sebagai pelaku menjadi imam. Banyak imam-imam saudara, tetapi yang tidak mencerminkan iman mereka. Sehingga akhirnya mereka hidup khawatir, ketakutan, kecemasan. Akhirnya hidup tidak percaya bahwa Tuhan akan menolong, tidak punya pengharapan, dan imannya goyah, maka menjadi duniawi. Dan kerajaan surga itu berarti menunjukkan kerajaan ada hierarki. Surga itu berarti bukan kerajaanku, tetapi kerajaan Bapakku yang suci, yang kudus. Berarti Tuhan adalah sebagai saudara, kita sebagai rajanya, dan kita sebagai anak-anak raja tidak boleh menjadi sombong, tetapi kita harus mencerminkan Bapak kita, mencerminkan raja kita, membuat kerajaan kita, kerajaan surga itu saudara bukan tercemar dan tidak boleh menjadi batu sandungan, tetapi saudara biarlah kerajaan surga dimuliakan. Artinya surga itu damai, surga itu indah, surga pengampunan penuh kasih. Ciptakan itu di sekitar kita. Dan tentunya bukan hanya bicara itu, tetapi kita bicara tentang hierarki. Bicara tentang hierarki, kita harus menghormati atasan kita. Apapun, siapapun yang ditempatkan, tetap hormati dia. Karena kita tidak boleh tidak menghormati dia. Sebab saudara, ketika kita taat dan menghormati orang tua kita, hierarki, menghormati siapa yang memimpin kita, apapun salahnya, apapun kita tetap hormati dia. Ketika kita mulai menghormati hierarki, maka disitulah ada otoritas. Mengapa kita tidak bisa mengusir setan? Mengapa kita tidak punya otoritas wibawa Allah untuk menyampaikan firman Allah? Mengapa kita tidak punya otoritas saudara, yaitu untuk wibawa Allah? Kerap kali yang kita salah adalah kita tidak menghormati hierarki itu. Sehingga akhirnya saudara, kita menjadi seorang pemberontak seperti yang terjadi di zaman-zaman saudara perjanjian lama maupun perjanjian baru. Jangan sampai kita berkata, saudara, siapa kamu? Kamu orang baru saja. Kan kamu tua, masih muda. Aku sudah tua. Ada seorang pendeta, saudara, ketika dia menyampaikan khotbah di satu pulau, dia ketika menyampaikan khotbah, ada oma-oma berkata, sebelum kamu lahir, saya sudah Kristen. Gitu. Sampai hari ini aku Kristen, semua aku tahu. Dan belum tentu imanmu seperti aku, sampai tua aku masih tetap setia. Jangan menginjili aku. Nah saudara, ini orang yang beriman saudara, tapi tidak menghargai hierarki. Sehingga dia tidak punya otoritas. Sehingga dia tidak menghargai otoritas di atas. Kalau kita menghargai otoritas di atas, pasti kita punya otoritas. Contohnya, yaitu seorang perwira. Ketika perwira itu meminta pertolongan kepada Yesus untuk hambanya yang sakit, maka dia berkata, tolonglah hambaku sakit. Maka Yesus pun jalan menghormati saudara perwira itu. Bahkan orang biasa pun karena dia hamba. Yesus sebagai hamba, bukan sebagai Tuhan. Dia disuruh, dia diminta, dia datang. Ketika dalam perjalanan, perwira itu mencegah dan berkata,
Tuhan tidak perlu datang ke rumah. Karena aku adalah seorang bawahan. Ketika atasanku berkata, pergi, datang, aku pergi dan datang. Aku juga punya bawahan. Ketika aku berkata kepada bawahanku, pergi dan datang, dia akan menurut. Oleh sebab itu Tuhan tidak perlu engkau datang. Cukup katakan sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Yesus heran akan iman sebesar ini yang tidak dimiliki oleh orang Israel. Kenapa? Tidak menghormati hierarki sehingga tidak punya otoritas. Orang ini punya hierarki di pemerintahan atau di militer sehingga dia bisa menghargai hierarki dan otoritas Tuhan. Tetapi kerap kali kita di rohani karena kita tidak terdidik di dalam militer atau otoritas itu sebagai pemerintahan, kita kerap kali aku ngerti firman, aku tahu, aku punya kuasa, kita menjadi sombong. Sehingga saudara, kita tidak bisa menghormati Tuhan dan kita tidak punya saudara otoritas. Sehingga Tuhan berkata, iman sebesar ini tidak aku punyai di Israel, tapi pada saudara ada. Sehingga Tuhan berkata, pulanglah, hambamu telah sembuh. Luar biasa saudara. Hari ini gak perlu membawa Yesus sampai memaksa Yesus untuk datang ke tempat kita. Gak usah memaksa pendeta datang ke rumah kita. Tetapi kalau kita menghormati hierarki pendeta itu, menghargai gereja organisasinya, menghargai atasan kita, maka kita cukup di gereja berkata, Pak Pendeta, tolong doakan anak saya, dia akan sembuh. Maka didoakan, dia akan sembuh karena dia menghormati. Sebagaimana perempuan Sirofenisia, ketika Tuhan mulai menolak dia dan berkata, tidak layak seekor anjing makan remah-remah, memakan roti yang diberikan anak. Tapi perempuan itu dihina berkata, walaupun seekor anjing pun berhak untuk makan atau boleh makan remah-remah yang jatuh yang dimakan anak itu. Sisa-sisa yang jatuh. Sehingga Yesus melihat iman besar ini. Sehingga Yesus berkata, pulanglah ibu, anakmu sudah dilepas dari setan, sudah menjadi sembuh. Kenapa? Ibu itu tidak merasa terhina. Karena dia menghargai hierarki. Dan dia tahu menghargai otoritas Tuhan. Dan dia ditempatkan di bawah. Dia tahu di bawah. Tapi dia tahu orang bawah minta belas kasihan. Saudara. Dan yang di atas akan memberikan belas kasihan. Belajarlah hidup. Saya ingin supaya di gereja, dimanapun kita sebagai umat Tuhan, akan menjadi tertib. Akan menjadi solid dan kuat. Kalau kita menghargai hierarki dan itu mendirikan kerajaan Tuhan bukan kerajaan kita. Dan kita punya otoritas masing-masing. Sehingga ketika kita dipanggil Tuhan, siapa yang pangkat tertinggi terendah tidak menentukan di surganya. Tempat tinggi rendahnya. Tetapi siapa yang menghargai hierarki, dia itu akan mendapat tempat yang tinggi. Seorang yang rendah pangkatnya, kalau dia menghargai hierarki, tunduk, taat, dia akan menempati surga yang tempat lebih tinggi. Tetapi seorang yang pangkat tinggi tidak menghargai hierarki dan semena-mena menganggap saudara bahwa dia yang memiliki kerajaan itu, dia akan di tempat paling rendah, bahkan mungkin tidak ada. Mari kita berdoa bagi saudara yang punya pergumulan masalah persoalan tantangan dan pekerjaan rumah tangga, karir, studi maupun kesehatan, dan mungkin juga dalam perjodohan dan keuangan. Dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Kuasa Yesus tetap sama. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tidak berubah. Dan kau yang sakit, tumpangkan tanggung bagian sakit. Percayalah, oleh imanmu menjadi sembuh. Dan nama Yesus, nama di atas segala nama. Kami berdoa dalam nama Yesus, jadilah sembuh, jadilah pulih sesuai dengan imanmu. Dan engkau pulang diberkati Tuhan. Engkau pergi diberkati Tuhan. Hari ini juga ketika kau mendengar firman Allah, biar firman memberkati engkau dan segala jalan dibukakan, otoritas diberikan kepadamu, sehingga kau berkata kepada setan, kepada sakit penyakit, kepada kerugian, maka dia akan juga nurut kepadamu di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.